Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1129 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Live Doll atau boneka hidup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-16 dengan judul Yamato tiba di sebuah desa, di mana kita melihat Otama berlatih dengan Shinobu. Cover story ini memperlihatkan Yamato bertemu dengan Shinobu dan Otama di desa Amigasa. Terlihat Shinobu kembali berubah ke bentuk tubuhnya yang lama, atau bisa dikatakan berat badan Shinobu kembali bertambah. Seperti yang diketahui, jika sebelumnya pada chapter 1059, Shinobu berubah menjadi wanita cantik setelah tubuhnya diserap oleh kekuatan Admiral Green Bull. Namun di chapter ini, tubuh Shinobu kembali ke bentuk semula. Di cover ini kita juga dapat melihat Otama yang berlatih untuk menjadi seorang kunoichi, menari. Kemudian cerita One Piece chapter 1129 dimulai dengan melanjutkan chapter sebelumnya, memperlihatkan penduduk kota Lego panik saat melihat api menyelimuti ruangan tempat mereka berada, di mana terlihat Dewa Matahari masuk ke dalam diorama atau ruang tempat Luffy dan lainnya terjebak, dan menemukan kerangka Dewa Telinga yang dikalahkan oleh Luffy sebelumnya. Diketahui nama asli dari Dewa Telinga adalah Gluto Bunny, seekor kelinci ganas pemakan daging. Melihat semua kekacauan yang terjadi di dalam diorama, Dewa Matahari marah dan berkata, "Berani-beraninya kamu merusak kuilku, melukai pelayanku." Melihat kemarahan Dewa Matahari, Luffy memerintahkan Iskat, kucing raksasa, untuk melarikan diri dan tidak menghancurkan bangunan karena Luffy tidak ingin merusak kreasi Lego Dewa Matahari. Kemudian panel berpindah memperlihatkan Nami sedang menghafal seluruh peta dan membuangnya, menjelaskan tata letak ruang besar itu. Lalu Nami pun berkata, "Jika kamu lihat lebih dekat, awan itu hanya kapas yang digantung dari langit-langit. Kita hanya perlu berjalan lurus. Kita sudah setengah jalan melalui negara ini," di mana pada peta lengkap ruang Dewa Matahari menunjukkan bahwa diorama menempati 2/3 ruangan, sementara kuil Dewa Matahari, rumah meja kayu raksasa, mengambil 1/3 sisanya. Kastil Big Stain berada di tengah diorama dengan kota hutan dan mata air di belakang. Sebuah pohon besar menempel di cermin belakang tetapi belum selesai. Kemudian terlihat Dewa Matahari mencoba menjebak mereka dengan jaring besi dari tongkatnya. Namun Roro Noa Zoro dan Vinsmoke Sanji kemudian melompat dan menghancurkannya dengan mudah. Di mana di adegan ini kita dapat melihat Zoro dan Sanji mengawal yang lainnya dengan sangat epik. Lalu terlihat Luffy dan yang lainnya mencapai sisi lain dari negara Lego itu. Lalu Usopp pun menghancurkan cermin menggunakan Green Star Skull Bomb Grass, tapi dinding di belakangnya tetap utuh. Kemudian panel berpindah ke Dewa Matahari yang berbicara kepada Luffy dan yang lainnya dengan mengatakan, "Ini juga menyenangkan. Aku menghargai kehadiran kejahatan, pahlawan dan kisah perjuangan di dunia mini ini yang aku ciptakan. Aku ingin kalian semua tetap tinggal dan menjadi boneka hidupku." Dewa Matahari berbicara dengan gaya samurai negeri Wano Kuni dan menggunakan banyak istilah otaku. "Boneka tak berdaya yang melawan takdir, begitu menyedihkan namun berani. Aku akan menangis terharu. Betapa beruntungnya aku menerima kalian ke negara ini. Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Uso Taso, San Taso, Cho Taso." Mendengar Dewa Matahari menyebut nama mereka semua, Nami pun terkejut dan bertanya, bagaimana dia tahu nama kita semua. Kemudian Chopper juga bertanya apa itu Taso yang disebutkan oleh Dewa Matahari, di mana diketahui Taso adalah akhiran kehormatan Jepang kuno. Sekarang sering digunakan untuk mengungkapkan sayang untuk karakter manga atau anime. Wadidaw, tampaknya Dewa Matahari menganggap Luffy dan yang lainnya adalah karakter fiksi, menarik. Lalu kemudian berlanjut dan kembali ke cerita. Kita melihat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, berkata, "Baiklah, aku akan membuat lubang sekarang dengan sedikit gear keempatku." Lalu Luffy pun mengulurkan tangan kirinya, mengubahnya menjadi bentuk gear keempat. Tapi kali ini hanya lengannya yang berubah, bukan seluruh tubuhnya seperti sebelumnya.
Wadidaw, pada chapter kali ini kita dapat melihat transformasi terbaru dari bentuk gear keempat Luffy, di mana Luffy tidak perlu lagi berubah semua tubuhnya. Di mana kapten tercinta kita tidak perlu lagi mengubah semua tubuhnya seperti menggunakan gear keempat sebelumnya. Sekarang Luffy dapat menggunakan gear keempat hanya pada bagian tubuh yang akan digunakan. Jadi adegan pada chapter 1127 bukanlah kesalahan dalam penyebutan gear keempat, melainkan Luffy saat ini sudah jauh berkembang, di mana gear keempat bisa dikatakan gear keempat bukan lagi bentuk spesial bagi Luffy. Setelah melihat perkembangan Luffy ini, marga anime berpikir jika gear kelima nanti mungkin akan dapat bertransformasi menjadi beberapa bentuk layaknya gear keempat, di mana bentuk transformasi dari gear kelima nanti akan menjadi bentuk spesial terbaru bagi Luffy. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Nami berbicara dengan Usopp sambil berkata, "Hei Usopp, bencana alam bukanlah salah siapa-siapa kan?" Lalu Usopp menjawab, "Hah? Maksudku ya, dengan gempa bumi, banjir atau sambaran petir, tidak ada yang menyalahkan siapapun untuk itu." Kemudian Nami kembali berkata, "Orang ini benar-benar memaksa kita melewati semua horor ini. Jujur saja, dia membuatku marah." Lalu Sanji pun menyela percakapan mereka, menangis dengan ekspresi marah yang berlebihan. "Cukup lucu. Aku sangat setuju Nami-san. Aku sepenuhnya mengerti kemarahanmu. Orang ini mengganti pakaian Nami-san. Aku akan menendangnya hingga hancur." Kemudian Nami berkata, "Tidak Sanji, jangan sejauh itu. Tapi aku yakin penghakiman akan datang dari atas." Kemudian adegan berpindah dalam sebuah kilas balik atau flashback, di mana terungkap fakta bahwa Dewa Matahari yang kita saksikan pada chapter-chapter sebelumnya sebenarnya adalah Rodo, navigator dari bajak laut prajurit raksasa baru dipimpin oleh Hajrudin. Kita melihat burung gagak Mugen membawa tausan Sunny kepada Rodo saat momen menghilangnya Luffy dan yang lainnya, di mana Rodo berkata, "Mugen, apa yang kau bawa kali ini? Apa itu kru topi jerami? Bukankah mereka seharusnya bersama prajurit raksasa sekarang?" Mereka belum bangun, mereka tampaknya tidur nyenyak. Jangan bilang perjalanan mereka ke Egghead, melewati area kabut tidur. Lalu Rodo mengingat saat Hajrudin memutuskan bergabung dengan armada bajak laut topi jerami dan marah sambil berkata, "Aku tak pernah senang si bodoh Hajrudin menjadikanku bawahan pria ini juga. Aku anggota bajak laut prajurit raksasa baru. Sebagai bawahan pria ini, prajurit Elbap yang terkuat di dunia, menyerah pada manusia kecil. Apakah dia tidak punya harga diri?" Lalu dalam kilas balik tersebut, Rodo memegang Luffy dan Nami di telapak tangannya, mengagumi Nami dengan penuh semangat sambil berkata, "Lihat tubuh kecil yang lemah ini, tapi yang ini biasa jadi gadis terbaikku, Nami Taso." Sungguh menarik. Memang otaku, atau bisa kita bilang wibu raksasa ini, wibu dari Pulau Elbap. Kemudian cerita kembali ke masa saat ini atau masa kini, memperlihatkan Rodo berbicara kepada Luffy dan yang lainnya. "Kalian tidak akan diuntungkan dengan tetap hilang selamanya bersamaku. Aku tidak tahan menjadi bawahan kalian, tapi memerintah di atas bagaimanapun." Lalu dalam keadaan marah, Nami berkata, "Apakah kamu siap, Zeus?" Melihat Rodo yang terus membual, Nami dan Zeus memanggil awan badai besar di langit-langit diorama, lalu menyerang Rodo dengan serangan petir yang sangat luar biasa. Lalu Nami berkata, "Ayo mulai, Raite!" Di mana kita melihat petir raksasa yang sangat kuat menghantam tubuh Rodo hingga membuat Rodo tumbang dengan tubuh hangus terbakar. Melihat serangan yang luar biasa, penduduk kota kemudian terkejut. "Apa Dewa Matahari dikalahkan?" ucap mereka. Menarik ini, Leo. Bisa kita katakan saat ini Nami memiliki kekuatan selayaknya sebuah serangan seorang Yonko, karena memang Zeus adalah milik Yonko Big Mom sebelumnya, di mana petir ini begitu menakutkan dan luar biasa. Nami bagaikan Enel di pihak Yonko Mugiwara no Luffy. Sangat menarik. Bagaimana menurutmu? Kemudian berlanjut kembali ke cerita, adegan berpindah ke halaman terakhir chapter 1129, memperlihatkan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy yang sebelumnya berubah dalam bentuk gear keempat, bersiap untuk menembus dinding saat kru dengan antusias menunggu apa yang ada di luar. Lalu Luffy berkata, "Sedih kita harus pergi begitu cepat."
Negeri balok. Lalu Roronoa Zoro dan Sanji berkata bersamaan. Akhirnya kita bisa keluar, ucap Roronoa Zoro. Tepat sekali, dasar raksasa mesum, ucap Sanji menambahkan. Kemudian Luffy dengan penuh semangat menggunakan serangan Gomu Gomu no Kongan, di mana Luffy dengan tinju besar menghancurkan dinding, dan kru kelompok bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy melompat keluar bersama Iskak. Di panel terakhir kita melihat Luffy tersenyum pada apa yang dia temukan di luar, dan mereka semua berkata, akhirnya kita di luar. Dan One Piece chapter 1129 ditutup dengan penuh kegembiraan. Chapter yang sangat menarik, di mana di akhir chapter 1129 kita mengetahui Luffy tersenyum melihat apa yang dia lihat saat menghancurkan dinding penghalang, di mana marga anime yakini kru lainnya dan raksasa Elbap telah menunggu Luffy, menunggu kedatangan Luffy di tanah Elbap. Itu sebabnya Luffy tersenyum di akhir chapter. Seperti yang diketahui pada kilas balik ini, Rodo atau Dewa Matahari palsu mengetahui jika Luffy dan yang lainnya seharusnya bersama bajak laut raksasa, di mana ini berarti perjalanan bajak laut raksasa Dory dan Brogy diketahui oleh semua penduduk Elbap. Ini berarti Luffy dan yang lainnya sudah ditunggu oleh penduduk Elbap sebagai Dewa Matahari, Sangat Nika, yang telah mereka ramalkan sejak lama. Jadi kemungkinan chapter depan kita akan melihat pertemuan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy dengan penduduk Elbap dan yang lainnya. Wadidaw, menarik untuk ditunggu. Dan kabar berikutnya, minggu depan kembali tidak libur. Mantap, baik. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.